Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada beberapa pertanyaan ketika tes wawancara CPNS. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Jawabannya, saya contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rijal. Saya lulusan dari jurusan Magister Studi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya memiliki pengalaman menjadi dosen selama 5 tahun, kemudian menjadi penyuluh agama selama 4 tahun, menjadi trainer education learning academy selama 2 tahun. Saya juga sebagai peneliti di Syar'i Manajemen dan sebagai penulis buku, sehingga semuanya itu cukup bermanfaat bagi saya dalam menunjang pekerjaan sebagai PNS nantinya. Adapun pertanyaan yang selanjutnya adalah, mengapa Anda tertarik dengan jabatan yang dilamar? Jawaban saya, jabatan yang saya ambil adalah Widya Iswara. Maka jabatan Widya Iswara ini menjadi pilihan teratas saya. Saya hadir di sini karena meyakini bahwasanya pengalaman dan minat saya sangatlah berguna untuk instansi ini. Saya dapat mengajar mahasiswa, saya dapat mengisi training, dan saya bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan saya juga dapat membuat buku dan karya ilmiah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa menulis buku dan melakukan riset adalah salah satu keahlian saya. Kemudian yang ketiga, yang apa yang Anda ketahui tentang institusi kami? Saya mengambil institusi di Balai Diklat Keagamaan atau BDK Palembang, Kementerian Agama. Maka instansi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, kegiatan pengembangan pelatihan, kegiatan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. Kemudian saya mengagumi komitmen instansi yang tertuang dalam visi dan misi. Adapun visi dari Balai Diklat Keagamaan Balai Palembang Kementerian Agama yang pertama adalah terwujudnya Balai Diklat Keagamaan Palembang yang profesional dan juga berintegritas tinggi. Adapun misi yang dilakukan adalah yang pertama adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Yang kedua, perluasan akses dalam peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, dan terakhir adalah pengendalian mutu penyelenggaraan diklat, serta saya ingin sekali menjadi bagian dari upaya-upaya tersebut. Adapun tugas pokok dan fungsi, salah satunya termaktub dalam 26 butir tugas Widya Iswara adalah menyusun kurikulum baik pada tingkat pelatihan teknis, tingkat dasar, ataupun pelatihan sosial kultural tingkat dasar. Kemudian yang kedua, menelaah kurikulum pada tingkat pelatihan dasar, calon PNS, atau pelatihan jabatan fungsional sesuai dengan fungsinya. Kemudian, melakukan sinkronisasi perencanaan pelatihan pada tingkat pelatihan dasar calon PNS, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis tingkat dasar, dan atau pelatihan sosial kultural tingkat dasar. Adapun yang keempat, menyusun modul pelatihan pada tingkat pelatihan dasar calon PNS, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis tingkat dasar, atau pelatihan sosial kultural tingkat dasar. Kemudian yang kelima, menyusun bahan perencanaan pelatihan dalam bentuk bahan ajar pada tingkat pelatihan dasar calon PNS, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis tingkat dasar, atau pelatihan sosial kultural tingkat dasar. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam. Yang keenam adalah menyusun bahan perencanaan pelatihan dalam bentuk bahan ajar pada tingkat pelatihan dasar, kemudian pelatihan tingkat jabatan fungsional, teknis tingkat dasar, ataupun sosial kultural tingkat dasar. Adapun yang keenam, menyusun bahan perencanaan pelatihan dalam bentuk bahan tayang pada tingkat pelatihan, baik itu pelatihan dasar, fungsional, teknis tingkat dasar, maupun sosial kultural. Yang ketujuh adalah menyusun bahan perencanaan pelatihan dalam bentuk bahan peraga, baik dalam seluruh tingkatan. Yang kedelapan, menyusun bahan perencanaan pelatihan dalam bentuk rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau rencana pembelajaran pada tingkat pelatihan dasar, calon PNS, dan seluruh pelatihan yang lainnya. Yang kesembilan, menyusun materi ujian pelatihan berbentuk pretest dan juga post-test pada tingkat pelatihan dasar calon PNS maupun pelatihan yang lainnya.
Yang ke-10, menyusun soal dan menyusun materi ujian pelatihan berbentuk tes komprehensif pada tingkat pelatihan dasar calon PNS dan pelatihan yang lainnya. Yang ke-11, menyusun soal atau materi ujian pelatihan berbentuk kasus pada tingkat pelatihan dasar calon PNS dan pelatihan jenjang yang lainnya. Yang ke-12, melakukan kegiatan pembelajaran klasikal untuk ASN pada tingkat pelatihan dasar calon PNS dan pelatihan yang lainnya. Dan yang ke-13, melakukan kegiatan pembelajaran klasikal untuk non-ASN pada pelatihan teknis tingkat dasar ataupun pelatihan sosial kultural tingkat dasar. Yang ke-14, melaksanakan tatap muka secara pembelajaran jarak jauh atau distance learning dan atau pembelajaran secara elektronik atau e-learning pada tingkat pelatihan dasar, calon PNS, dan pelatihan yang lainnya. Yang ke-15, melaksanakan tatap muka secara pembelajaran jarak jauh, distance learning, dan atau pembelajaran secara elektronik atau e-learning pada non-ASN dan tingkatan yang lainnya. Yang ke-16, mengintegrasikan program penyelenggaraan dan tujuan pembelajaran pada pelatihan dasar calon PNS dan pelatihan yang lainnya. Yang ke-17, melaksanakan bimbingan atau coaching produk pembelajaran individu pada tingkatan pelatihan jabatan fungsional dan jabatan yang lainnya. Yang ke-18, melakukan bimbingan teknis produk pembelajaran kelas pada pelaksanaan observasi lapangan atau praktik kerja, lapangan, benchmarking, dan pada tingkatan seluruhnya. Dan yang ke-19, memeriksa hasil ujian pelatihan berbentuk pretest, berbentuk post-test, dan pada tingkatan pelatihan yang lainnya. Yang ke-20, memeriksa hasil ujian pelatihan berbentuk tes komprehensif pada tingkatan pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan yang lainnya. Yang ke-21, memeriksa hasil ujian pelatihan berbentuk kasus pada tingkat pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan yang lainnya. Yang ke-22, melaksanakan pemantauan pencapaian hasil pembelajaran klasikal pada tingkatan jabatan fungsional maupun pelatihan yang lainnya. Yang ke-23, mengembangkan media dan juga materi pembelajaran berbasis digital pada tingkat pelatihan dasar PNS ataupun yang lainnya. 24, menyusun kerangka bahan evaluasi program pengembangan pelatihan di lingkup instansi. Yang ke-25, menyusun pedoman teknis, standarisasi, proses penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan ASN. Dan terakhir, melakukan pengembangan sistem dan model pelatihan pada tingkat pelatihan dasar calon PNS, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis tingkat dasar, atau pelatihan sosial tingkat dasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan wawancara eh, CPNS di jurusan Widya Iswara. Baiklah, demikianlah eh, yang dapat saya sampaikan terkait dengan wawancara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.